Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2024D akan mempresentasikan materi mengenai kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebelum memasuki penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tria Kurniasari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Selanjutnya ada Serli Eka Malinda dengan 3 digit NIM terakhir 126. Selanjutnya ada Rahajeng Dian Vita Azalia dengan 3 digit NIM terakhir 200. Selanjutnya ada Nur Rahmatul Ulumia dengan 3 digit NIM terakhir 230. Dan yang terakhir ada Atia Putri Mumtaaza dengan 3 digit NIM terakhir 279. Baik, materi pertama adalah mengenai klasifikasi dan konflik kepentingan. Dalam teori agensi yang dikemukakan oleh Michael J. Jensen dan William H. McLean, konflik kepentingan muncul karena adanya pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan. Ketepatan dalam menyebutkan klasifikasi berarti mampu mengelompokkan jenis konflik sesuai konsep teori, bukan sekedar menyebutkan contoh tanpa dasar. Ada 3 contoh konflik. Yang pertama, konflik prinsipal dengan prinsipal, yaitu terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dalam kondisi ini, pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan kontrol yang lebih besar dan berpotensi mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, namun merugikan pemegang saham minoritas. Yang kedua, konflik prinsipal agen terjadi antara pemilik dan manajer. Konflik ini timbul karena manajer memiliki informasi lebih banyak dan bisa bertindak untuk kepentingannya sendiri. Misalnya, manajer mengejar bonus jangka pendek, sedangkan pemilik menginginkan peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Yang terakhir ada konflik agen dengan stakeholder, yang terjadi antara manajer dan pihak lain seperti karyawan, kreditur, atau masyarakat. Contohnya, manajer menekan biaya produksi dengan mengurangi standar keselamatan kerja demi meningkatkan laba. Jadi, konflik kepentingan terjadi ketika seseorang atau suatu pihak memiliki 2 kepentingan yang saling bertentangan sehingga keputusan yang diambil berpotensi tidak objektif. Dalam konteks perusahaan, konflik ini dijelaskan secara sistematis dalam teori agensi oleh Michael J. Jensen dan William H. McLean. Penjelasan konflik kepentingan dianggap tepat apabila menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. Misalnya karena ada asimetri informasi, manajer dapat memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan bonusnya, atau karena adanya kekuasaan yang dominan, pemegang saham mayoritas dapat melakukan tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas. Konflik tersebut muncul karena beberapa faktor utama. Yang pertama ada perbedaan tujuan, di mana pemilik menginginkan peningkatan nilai perusahaan jangka panjang, sedangkan manajer mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi seperti bonus atau reputasi. Kedua, asimetri informasi, yaitu ketika manajer memiliki informasi lebih banyak dibanding pemilik, sehingga membuka peluang penyalahgunaan informasi. Ketiga, moral hazard, yaitu tindakan menyimpang yang dilakukan karena kurangnya pengawasan. Keempat, self-interest behavior, yaitu kecenderungan individu untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Untuk materi selanjutnya mengenai perumusan tujuan laporan keuangan. Yang pertama, tujuan umum laporan keuangan menurut prinsip akuntansi Indonesia. Yang pertama, memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi seperti aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang kedua, menyajikan informasi tentang perubahan sumber ekonomi neto perusahaan dari aktivitas bisnis untuk memperoleh laba. Yang ketiga, memberikan informasi untuk membantu pemakai menilai potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, menyampaikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban. Dan yang terakhir, mengungkapkan informasi relevan lain yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan, yaitu menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan juga perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi banyak pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang terakhir, tujuan laporan keuangan menurut Asobat. 1. Membantu pengambilan keputusan tentang penggunaan kekayaan yang terbatas. Yang kedua, mengarahkan dan mengontrol sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya, dan melaporkan keamanan kekayaan perusahaan dan membantu fungsi pengawasan sosial. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu konstitusi atau suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan.
Tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan standar. Terdapat masalah-masalah dalam kerangka konseptual, yaitu yang pertama, pandangan mengenai laba atau penghasilan mana yang harus digunakan. Yang kedua adalah masalah pendefinisian. Yang ketiga, konsep pemeliharaan modal atau pengembangan biaya mana yang harus digunakan. Dan yang terakhir, metode pengukuran mana yang harus digunakan. Selanjutnya ada tingkatan kerangka konseptual. Terdapat 4 tingkatan dalam ruang lingkup kerangka konseptual, antara lain, tingkatan pertama bertujuan untuk menunjukkan sasaran dan maksud dari akuntansi. Tingkatan kedua terdiri dari hal-hal fundamental, meliputi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan elemen dalam laporan keuangan. Tingkatan ketiga terdapat pedoman operasional untuk menentukan dan menetapkan standar akuntansi. Dan tingkatan yang terakhir terdiri dari mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi. Baik, selanjutnya adalah laporan-laporan lain yang terdapat dalam akuntansi. Sebelum membahas laporan-laporan lain yang terdapat dalam akuntansi, kita akan bahas terlebih dahulu 5 jenis utama laporan yang digunakan oleh setiap perusahaan untuk tahapan akuntansinya. Yang pertama ada laporan laba rugi atau biasa disebut dengan income statement. Laporan laba rugi ini menyajikan pendapatan, biaya, dan laba bersih atau kerugian bersih dari sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu. Biasanya, periodenya adalah 1 tahun fiskal. Kemudian yang kedua adalah laporan arus kas atau disebut dengan cash flow statement. Laporan arus kas ini memberikan gambaran tentang arus kas yang masuk dan keluar dari perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Jadi dalam laporan arus kas nanti, biaya yang ditulis adalah biaya yang berkenaan atau yang berkaitan dengan operasional, investasi, dan juga pendanaan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada neraca atau disebut dengan balance sheet. Di neraca ini mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Artinya, laporan neraca ini dibuat dalam periode waktu tertentu, misalnya laporan per tanggal 31 Desember 2026. Kemudian di neraca ini terbagi menjadi aset, kewajiban, dan juga ekuitas pemilik. Saat membuat neraca nanti akan mengikuti persamaan dasar dari akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, sehingga untuk memastikan apakah neraca sudah dihitung dengan benar atau belum, bisa dianalisis terlebih dahulu dengan menghitung jumlah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kemudian tetap juga ditelusuri setiap akunnya agar tidak ada kesalahan pencatatan nominal di akuntansi. Karena ketika hasil dari neraca itu sudah balance atau seimbang, belum berarti juga neraca tersebut sudah benar. Karena bisa saja terdapat kesalahan dalam menuliskan atau memasukkan nominal di laporan neraca tadi. Kemudian yang selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Laporan ini mencatat perubahan dalam ekuitas pemilik perusahaan selama periode waktu tertentu, termasuk bagaimana kontribusi pemilik, laba atau rugi yang ditahan, dan perubahan lainnya dalam ekuitas. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau Notes to the Financial Statement, biasanya juga disebut dengan CALK. Di catatan laporan keuangan ini berisi informasi rinci dan penjelasan tambahan terkait dengan pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan utama. Catatan-catatan ini memberikan konteks dan detail yang diperlukan untuk memahami angka-angka yang disajikan. Nah, selain kelima jenis utama laporan tadi, di dalam akuntansi juga terdapat laporan keuangan lainnya yang lebih merinci siklus keuangan perusahaan untuk menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan dan juga transparansi keuangan dari perusahaan tadi. Terdapat laporan keuangan interim, yaitu laporan yang diterbitkan untuk periode kurang dari 1 tahun penuh. Laporan ini tunduk pada kerangka konseptual untuk memastikan keandalan dan relevansi. Kerangka konseptual di sini seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Kemudian ada prospektus atau laporan manajemen. Laporan ini merupakan laporan tambahan yang memberikan informasi non-keuangan
analisis prospek, dan laporan manajemen yang relevan untuk pengambilan keputusan bagi investor. Selain laporan lainnya tadi, juga kita mengenal ada laporan keuangan yang khusus dibentuk dalam bidang pemerintahan di akuntansi. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau disebut dengan LRA. Laporan ini menyajikan informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan dibandingkan anggaran. Kemudian yang kedua adalah laporan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan SAL atau laporan perubahan SAL menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan. Kemudian yang ketiga adalah laporan operasional atau LO. Laporan ini menyajikan pendapatan LO, yaitu pendapatan yang didapat dari laporan operasional, beban, dan juga surplus, kelebihan atau defisit atau pengurangan secara operasionalnya. Kemudian terdapat laporan perubahan ekuitas atau LPE yang menggambarkan perubahan ekuitas baik itu berupa kenaikan atau penurunan selama periode tertentu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Dalam perumusan teori akuntansi, khususnya yang bersifat normatif, dibutuhkan seperangkat kriteria untuk menilai apakah suatu pernyataan atau standar akuntansi cukup baik dan layak diterapkan. Kriteria ini disebut sebagai taksonomi karakteristik normatif, yaitu mengelompokkan sifat-sifat ideal yang seharusnya tercermin dalam pernyataan akuntansi. Berikut adalah 3 model taksonomi umum yang sangat baik mengenai karakteristik normatif yang diinginkan. Yang pertama yaitu karakteristik formasional, yang berhubungan dari pernyataan dan penilaian, yang selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Yang kedua, karakteristik operasional yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Dan yang ketiga yaitu karakteristik informasional yang berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.